Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dan masih bersama dengan Wafi dan Ibu Wira membahas mengenai generasi cerdas penerus bangsa. Nah tadi juga udah dijelasin sama Bu Wira kalau misalkan ada miskomunikasi sama anak-anak yang terlalu aktif juga akan bahaya ya Bu ya. Kita kembali ke Wafi ini, misalkan nih Wafi ada suatu kejadian yang mungkin Wafi dan teman-teman mengajukan proposal kepada Ibu Wira tapi tidak di ACC. Menurut Wafi, pandangan Wafi, apa yang akan Wafi lakukan? Itu pasti pernah terjadi kan Kak. Yang pasti yang paling pertama Wafi lakukan tuh adalah ya itu tadi kan bernegosiasi. Dinego Bu katanya Bu. Tapi kalau misalnya memang belum bisa dilaksanakan, ya sudah berarti kami harus membuat agenda di kedepannya gitu kan Kak. Dan untuk membayar agenda yang ini yang tidak dapat dilaksanakan, itu sih Kak. Kalau pernah nggak selama menjabat sebagai ketua ada yang tidak di ACC dari sekolah? Ada sih Kak. Terus perasaannya gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih Kak, karena kan berarti aku juga paham kondisi sekolah gimana dan juga paham tentang kenapa belum bisa di ACC, karena tadi kan ada sistem diskusi tadi kan Kak. Ya udah berarti kan emang harus di kegiatan yang berikutnya gitu yang bisa kita coba usahain. Ya kalau misalnya berkecil hati dan sampai nggak membuat event kan tidak membantu apa-apa gitu. Betul. Jadi kalau udah di yang leadership ini udah kemana aja tuh Wafi? Apakah ada sampai keluar ke nasional OSIS gimana? Ya itu tadi kan Kak yang sekretaris 1 nasional. Sekretaris 1 nasional ya? Ya forum OSIS nasional. Sekretaris nasional itu gimana caranya bisa jadi sekretaris 1 itu? Berarti struktur tertinggi itu di bawah ketua ya? Yang pasti aku ikut regenerasi forum OSIS nasional dulu kan Kak. Lalu setelah itu aku coba ikut mendaftar jadi bagian dari BPH. Kebetulan waktu itu aku memang memilih jadi sekretaris 1 karena selama pengalaman aku di organisasi aku memang belum pernah jadi sekretaris kan. Jadi di situ aku belajar banyak sih jadi sekretaris 1 forum OSIS nasional. Kalau menurut Wafi sendiri untuk menerapkan dan mengajak teman-teman agar menjadi generasi yang cerdas juga penerus bangsa seperti Wafi pada saat ini, apa sih yang Wafi tanamkan dan kira-kira bisa untuk mengajak teman-teman di rumah? Gimana Wafi? Yang pasti Kak, kesempatan itu datang kalau misalnya kita berusaha, kalau kita menjemput kesempatan. Yang mana kalau misalnya kita belum berhasil di satu kesempatan, ya sudah kita cari kesempatan yang baru. Kalau misalnya kita gagal 1 kali, ya udah berarti jatah gagal kita yang 1 kali itu udah habis. Kita masih udah mengurangi jatah gagal kita selama hidup, gitu aja sih Kak sebenarnya. Biar kita tuh sebagai generasi muda tuh nggak usah takut gagal, karena kan kemungkinan paling besar kita itu takut untuk maju tuh kan takut gagal, banyak takutnya. Nggak usah takut dulu, kalau misalnya nanti salah ya udah gitu kan baru pertama kali nyoba, gitu aja sih Kak kalau aku. Oke, yang terakhir nih harapannya Wafi ke depan gimana untuk Wafi dan teman-teman di sekolah, bahkan untuk pemirsa di rumah juga? Kalau dari aku sendiri sih Kak, semoga nanti tuh ke depannya ya dunia pendidikan di Indonesia ini bisa membantu kita yang para siswa untuk majunya itu bukan cuma di bidang akademik, tapi juga bagaimana kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita sendiri. Yang mana kan Kak kalau misalnya kita nanti udah kerja dan segala macam pasti banyak banget tantangan dalam hidup yang perlu kita laluin. Aku harapnya nanti dari pendidikan itu sendiri bisa mempersiapkan kita di hal tersebut sih Kak. Oke, keren sekali. Kalau dari Ibu Wira nih terakhir harapannya ke depan bagaimana Bu untuk generasi-generasi muda yang akan datang ini? Ya. Kalau saya sebagai guru ya Kak ya, sebagai guru tentu punya harapan yang sangat besar kepada anak-anak calon penerus bangsa ini.
Yang pasti jangan pernah menyerah seperti yang disampaikan oleh Kak Vika tadi, bahwa kita harus terus mencoba. Kalau saya di sekolah itu Kak, biasanya saya membujuk gitu kan Kak. Saya tahu nih anak dapat info, anak ini misalnya jago puisi, anak ini bisa seni. Biasanya saya langsung kenalkan dengan agenda-agenda tertentu atau lomba-lomba tertentu atau organisasi yang mungkin bisa diikuti, kegiatan yang bisa diikuti. Nah, dengan begitu mungkin salah satu cara saya agar anak-anak ini dapat berkembang tidak hanya di akademik. Karena kita masih juga ini Kak ya, kadang-kadang memikirkan bahwa akademik itu nomor satu. Ternyata itu tidak benar. Dengan menerapkan hal-hal yang lain, saya rasa juga sekarang Kementerian Pendidikan kita juga sudah mulai banyak berbenah dengan menerapkan kurikulum merdeka itu kan. Jadi bisa memfasilitasi semua kegiatan peserta didik, saya rasa seperti itu. Keren sekali, semoga harapan Ibu Wira dan Wafi juga tercapai ya. Dan itulah tadi pemirsa obrolan kita bersama Wafi dan Ibu Wira mengenai generasi cerdas penerus bangsa. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman di rumah. Saya Helda Amelia dan segenap tim undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Obrolan kita akan diantarkan oleh Berendo Band. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa menjadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri